Senja di atap sebuah kafe bergaya industrial itu terasa begitu manis. Karina, gadis 26 tahun berparas lembut dengan senyum tenang, duduk berhadapan dengan Rico, pria yang dalam waktu 2 bulan lagi akan resmi menjadi suaminya. Rico menyelipkan cincin berlian ke jari manis Karina, lalu mencium punggung tangannya. Aku tahu kamu gak suka pamer, tapi cincin ini pantas untuk kamu. Karina tersenyum kikuk, menatap kilau batu di jarinya. Cantik. Iya, tapi ada yang mengganjal. Rico selama ini dikenal hemat. Bahkan saat awal pacaran, dia sempat bilang sedang menyicil kamera. Tapi cincin ini, Karina pernah lihat modelnya lewat iklan butik perhiasan elit. Tidak mungkin murah. Namun ia hanya menelan rasa heran itu. Mungkin Rico dapat rezeki besar. Atau disponsori? Entahlah. Beberapa hari setelahnya, Karina mampir ke studio kecil Rico. Ia ingin memberi kejutan. Tapi begitu masuk, suasananya berbeda. Ada aroma parfum mahal menyengat, seperti wewangian yang biasa dipakai wanita dewasa. Meja kerja Rico pun terlihat rapi luar biasa. Tak seperti biasanya yang selalu berantakan dengan memory card dan kabel kamera. Di sudut ruangan, tergeletak sebuah tas belanja bermerek. Warnanya merah marun, dengan pita emas. Masih utuh. Di dalamnya ada sehelai syal sutra. Tagnya masih menempel. Kamu datang. Suara Rico membuat Karina menoleh. Rico tampak gugup. Buru-buru menutup laptopnya. Karina hanya tersenyum. Tapi matanya sempat melihat logo yang terpantul di layar. Chateau de Ciel Grand Spa Resort. Tempat yang tidak akan dikunjungi orang biasa. Kamu habis motret di spa? Tanyanya ringan. Iya, ada proyek campaign bareng salah satu klien lama. Tante-tante sosialita gitu, kamu gak kenal lah. Jawab Rico cepat sambil membuang pandang. Karina mengangguk. Tak ingin terlihat kepo. Tapi dalam hati, ada pertanyaan yang mulai tumbuh. Pelan, tapi nyata. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Karina berdiri di depan restoran Jepang tempat ia dan Rico janjian makan malam. Sudah hampir 1 jam ia menunggu. Telepon tak diangkat. Pesan hanya dibaca tanpa balasan. Payung merahnya mulai bocor di salah satu sisi. Tapi Karina tetap berdiri. Menunggu. Berharap. Akhirnya, Rico datang. Basah kuyup meski pakai jas hujan. Nafasnya memburu. Tapi, bukan itu yang membuat Karina terpaku. Di balik kerah jaket Rico, tampak bekas lipstik merah samar. Dan leher kemeja putihnya, sedikit beraroma, bukan aroma parfum Rico yang biasanya. Ini lebih lembut. Lebih mahal. Maaf banget. Sayang. Klien ngajak makan dadakan. Aku nggak enak nolak. Tadi aku langsung ke sini, ucap Rico tergesa, berusaha menyembunyikan rasa paniknya dengan pelukan. Karina membalas pelukannya pelan, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Ia tahu, pekerjaan Rico sebagai fotografer membuatnya sering bertemu orang dari berbagai kalangan. Tapi kenapa akhir-akhir ini semua klien yang disebutnya selalu wanita? Dan semuanya tidak pernah Karina kenal. Di perjalanan pulang, Rico menyalakan lagu jazz lembut, membuat suasana mobil kembali hangat. Ia sempat menggenggam tangan Karina sambil berkata, "Aku janji, nanti setelah nikah, aku nggak bakal sibuk kayak gini lagi. Aku mau bangun usaha studio sendiri, yang kamu juga bisa bantu urus." Karina mengangguk, tapi pikirannya jauh. Esoknya, saat Karina mencuci jaket Rico, ia menemukan sesuatu yang jatuh dari kantong kecil bagian dalam. Sebuah nota kecil dari butik langganan elit, pembayaran lunas dress koleksi Paris atas nama Nyonya W. Santoso. Karina terdiam lama. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Nota itu, tanggalnya 2 hari lalu. Saat Rico bilang sedang memotret pre-wedding klien. Dan nama itu, W. Santoso, terasa tidak asing. Karina meletakkan nota itu pelan di atas meja. Ia tidak ingin menuduh.
tapi terlalu banyak detail yang tidak nyambung. Sesuatu sedang disembunyikan Riko. Beberapa hari setelahnya, Karina diajak Riko menghadiri pameran foto di sebuah galeri seni di Kemang. Riko bilang, salah satu fotonya akan dipajang di sana, dan ia ingin Karina melihat langsung hasil karyanya. Karina datang dengan dress pastel sederhana dan make-up tipis. Ia berusaha tampil menawan, meski hatinya masih dihantui oleh nota belanja aneh yang ia temukan minggu lalu. Di galeri itu, Karina berusaha menikmati suasana. Beberapa tamu mengenakan busana glamor. Ada yang membawa anggur, ada pula yang sibuk membahas lukisan abstrak seperti mereka benar-benar mengerti artinya. Tapi dari semua itu, pandangan Karina tertuju pada satu sosok wanita parubaya bergaun hijau zamrud. Elegan. Matanya tajam. Wajahnya seperti wanita yang tahu persis apa yang ia inginkan. Wanita itu sedang tertawa sambil menggenggam lengan. Riko. Riko terlihat gugup ketika menyadari Karina melihat mereka. "Oh, ini tunanganmu ya?" tanya wanita itu sambil menatap Karina dari ujung kaki sampai ujung rambut, dengan senyum setipis silet. "Iya, Tante Widya, ini Karina," jawab Riko cepat. "Karina, ini Bu Widya, salah satu klien tetapku. Beliau sering pesan private suite untuk koleksi pribadi." Karina mengulurkan tangan sopan. Wanita itu menjabat sambil mengusap jari Karina, tepat di bagian cincin. "Cantik ya, dan mahal," ucapnya pelan, senyumnya tipis. "Kamu anak yang beruntung." Karina hanya tersenyum, tapi hatinya dingin. Malamnya, Riko mengantar Karina pulang. Tapi sebelum ia sempat masuk rumah, ponsel Riko berbunyi. Ia mengangkatnya tanpa sadar speakernya menyala. Dari seberang, suara wanita terdengar jelas. "Sayang, jangan lupa, besok malam kita dinner di hotel ya. Aku udah pesan kamar seperti biasa." Detik itu, Karina seperti membeku. Riko segera mematikan telepon. Matanya membelalak, mencoba menyusun alasan. Tapi lidahnya keluh. Karina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Riko dengan tatapan yang bukan marah, tapi kecewa. Tanpa kata, ia masuk ke rumah, meninggalkan Riko berdiri sendiri di depan gerbang. Dan untuk pertama kalinya, Karina mulai mempertanyakan, apakah pria yang akan ia nikahi ini benar-benar miliknya? Esok malam, Karina kembali berdiri di depan kaca besar kamarnya. Gaun putih sederhana tergantung di sisi lemari, menunggu dipakai untuk acara lamaran 2 minggu lagi. Tapi hatinya tak lagi setenang gaun itu. Sejak mendengar suara di ponsel Riko semalam, tidur Karina tidak pernah pulas. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya salah paham. Tapi intuisi perempuan jarang salah. Pagi itu, Karina mengambil keputusan. Ia akan mencari tahu sendiri. Dengan diam-diam, ia menghubungi sahabat lamanya, Dika, seorang resepsionis di salah satu hotel mewah langganan pejabat dan sosialita kota. "Dik, kamu tahu nggak nama Widya Santoso? Istri pejabat." "Mungkin." Dika terdiam sejenak di seberang. "Widya Santoso? Tunggu, kamu nggak main-main, kan, Rin? Itu istri dari Pak Haryanto Santoso, anggota Dewan Pusat. Kaya banget, terkenal suka adopsi fotografer muda buat kegiatan seni. Tapi ya kamu tahu sendiri gosipnya." Karina menelan ludah. "Kalau misal aku minta tolong, bisa nggak lihat booking-an atas nama dia malam ini?" "Dia udah booking semalam. 3 hari berturut-turut. Suitenya yang paling atas. Gak mungkin salah. Kamu mau lihat?" Karina menutup telepon, dan hatinya mulai berdebar-debar tidak karuan. Malam itu, dengan jaket hitam dan masker medis menutupi sebagian wajah, Karina duduk di lobi hotel yang disebut Dika. Jantungnya berdegup liar setiap kali pintu lift terbuka. Sampai akhirnya, sebuah pemandangan membuat tubuhnya membeku. Riko keluar dari lift bersama wanita itu, Tante Widya. Wanita itu memeluk lengan Riko erat,
sambil tertawa kecil. Gaunnya mencolok, rambutnya disanggul rapi. Rico tersenyum padanya. Bukan senyum kerja, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hangat, seolah sudah terbiasa. Karina menunduk cepat, tapi sebelum Rico melihatnya, Dika menyelinap mendekatinya dari sisi. Mereka udah kayak suami istri di sini. Gak cuma sekali. Resepsionis malam bahkan pernah lihat mereka bermesraan di restoran lantai atas. Karina menatap ke arah lift yang menutup kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya bukan hanya hancur, tapi juga tercabik rasa jijik. Cincin berlian itu sekarang terasa seperti rantai dosa. 2 hari setelahnya, undangan lamaran dari pihak keluarga Karina sudah mulai disebar. Ibunya sibuk mengurus catering, ayahnya mempersiapkan mas kawin, dan adik-adiknya menyusun dekorasi kecil di halaman rumah. Tapi Karina, ia duduk diam di kamarnya, menatap layar ponsel yang berisi 2 foto. 1, Rico tengah memegang tangan Tante Widya di lobi hotel. 2, tag kamar hotel dengan nama Widya S. Dan tanggal yang sama dengan malam saat Rico tidak bisa dihubungi. Ia bisa saja menunjukkan foto ini pada orang tuanya. Bisa saja membatalkan semuanya. Tapi tidak. Ia ingin tahu lebih dalam. Seberapa dalam tunangannya itu bermain dalam sandiwara ini. Malam itu, Karina kembali menghubungi Dika. Dik, kamu masih punya akses ke data reservasi hotel itu? Masih. Kenapa? Aku butuh kamu lakukan satu hal. Keesokan harinya, Karina berpura-pura bertemu Rico di kafe favorit mereka. Ia datang dengan gaun putih polos. Seperti biasa. Rico datang dengan senyum, membawa buket bunga kecil. Maafin aku soal kemarin. Ya, aku terlalu banyak kerjaan. Dan soal telepon itu cuma salah satu klien tua yang terlalu akrab. Aku udah blokir nomornya. Karina tersenyum tipis. Kamu tahu, kadang aku pikir kamu terlalu sempurna untukku. Tapi kadang juga aku rasa, kamu bukan siapa yang kamu bilang. Rico tertawa kecil. Sayang, kamu bicara apa sih? Tiba-tiba, pelayan datang dan menyerahkan sebuah amplop putih pada Karina. Dengan tenang, ia membuka dan mengeluarkan tiket pesawat. Atas nama Rico de Lesmana. Penerbangan ke Bangkok. Kelas bisnis. Dipesan 2 hari lalu. Dipesan oleh Widya Santoso. Rico membeku. Tangan Karina gemetar. Tapi ia tetap tersenyum tenang. Katanya kamu gak pernah ke luar negeri. Katanya kamu mau nabung buat rumah kita. Rico berdiri, tergagap, lalu meraih tiket itu. Ini bukan seperti yang kamu pikir, Rin. Tentu saja bukan, ucap Karina pelan. Karena aku belum selesai. Ia menyerahkan 1 kertas lagi. Kali ini, foto hotel, bukti pemesanan kamar, dan testimoni anonim dari pegawai hotel yang menyebutkan deskripsi pria muda yang selalu datang dengan wanita sama setiap minggu. Rico tidak bisa bicara. Karina berdiri, lalu menyenderkan tubuhnya ke meja, menatap wajah pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Kamu tahu, Rico, aku tidak marah. Belum. Karena aku ingin lihat seberapa jauh kamu akan menginjak harga diriku. Dengan langkah tenang, Karina pergi meninggalkan Rico yang terpaku. Dan untuk pertama kalinya, Rico menyadari bahwa Karina tidak lagi sekadar curiga. Dia tahu. Hujan rintik menyapa malam ketika Rico tiba di depan rumah Karina. Wajahnya kusut, rambutnya basah, dan matanya penuh panik yang nyaris meledak. Ia tak peduli basah kuyup, tak peduli bagaimana tetangga memandang, ia hanya ingin satu hal, bertemu Karina. Pintu dibuka perlahan. Karina berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Ia tidak marah, tidak juga menangis. Justru itu yang membuat Rico takut. Aku bisa jelasin semua, ucap Rico sambil tergesa masuk ke ruang tamu. Karina hanya memandang. Aku nggak pernah niat selingkuh. Aku butuh uang, Rin.
Aku tahu kamu pengen lamaran yang pantas, rumah yang layak, pesta kecil yang indah. Aku cuma pengen nyenengin kamu. Tante Widya itu, dia datang pas aku lagi butuh. Dia tawarin bantuan dana, asal aku ya, nemenin dia. Makan, ngobrol, kadang motret dia, kadang ikut ke acara-acaranya. Riko menunduk. Suaranya melemah. Dia suka sama anak muda. Tapi aku gak pernah cinta dia. Aku cuma manfaatin dia. Demi kita. Karina duduk perlahan di sofa. Wajahnya masih dingin. Tapi matanya tajam menusuk. Jadi kamu sewa dirimu demi aku. Bukan gitu maksudku, Rin. Karina melemparkan sebuah kotak kecil ke meja. Cincin lamaran itu kini tak lagi bersinar. Di sebelahnya, ia letakkan sebuah struk transfer dari akun Widya Santoso ke rekening Riko, 2 hari setelah malam yang sama mereka menginap di hotel. Demi aku. Karina menatap tajam. Lalu kenapa kamu beli sepatu limited edition yang harganya lebih mahal dari setengah mas kawin kita? Riko bungkam. Dan jam tangan barumu? Motor listrik itu? Jaket kulit seharga gaji bulanan orang tuaku. Karina berdiri. Kini suaranya mulai bergetar. Kamu nikmatin semua ini, Riko. Bukan karena kamu mau bahagiain aku, tapi karena kamu kecanduan hidup mudah. Riko mendekat. Rin, aku bener-bener nyesel. Karina mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Kamu jual tubuhmu dan bungkus dengan kata, demi cinta. Tapi yang kamu beli bukan masa depan kita, tapi gaya hidupmu sendiri. Hening. Riko perlahan jatuh duduk. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan daya. Sementara Karina menatap keluar jendela. Hujan makin deras. Dan di dalam hatinya, badai sudah mulai reda. Tapi luka belum selesai. Malam berganti dini hari. Rumah Karina sunyi. Semua sudah tidur. Tapi Karina masih terjaga. Di meja kamarnya, kertas surat berserakan. Ia menulis, menghapus, menulis lagi. Tangannya gemetar. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia menarik napas panjang. Lalu mulai menulis ulang dari awal. Untuk diriku sendiri, yang nyaris percaya sepenuhnya. Dulu aku kira cinta harus diperjuangkan. Dulu aku pikir, asal niatnya baik, semua bisa dimaklumi. Tapi malam ini aku belajar. Cinta yang dibangun di atas kebohongan, pada akhirnya hanya akan menjatuhkan harga diriku sendiri. Aku menutup mata setiap kali melihat tanda-tanda aneh. Aku menahan lidahku saat mencium aroma yang bukan milik kami. Aku menengok ke arah lain saat dia membawa barang-barang mahal yang tak bisa ia beli dengan gaji sendiri. Tapi hari ini, cukup. Riko bilang semua ia lakukan demi aku. Tapi kenyataannya, dia menyesap dunia yang bukan miliknya, dan berharap aku diam saja saat ia berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Mungkin benar, dia pernah mencintaiku. Tapi lebih dari itu, dia mencintai kenikmatan instan. Dan aku tidak akan menikahi lelaki yang menjual kehormatan demi kenyamanan. Pagi harinya, Riko datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang wanita, Tante Widya. Mereka berdiri di depan rumah Karina. Riko tampak gugup, sedangkan Widya terlihat menang. Mengenakan kacamata besar, bibir merah, dan tas mewah di lengannya. Seperti biasa, wanita itu memancarkan aroma kekuasaan. Orang tua Karina sempat kaget. Tapi Karina keluar sebelum semua jadi gaduh. Jangan lakukan ini di depan orang tuaku, ucap Karina tenang. Riko hendak bicara, tapi Karina mengangkat tangan. Aku tahu semuanya. Aku tahu dia bukan sekadar klien. Aku tahu kalian punya hubungan khusus. Aku tahu bahkan kamu lebih dulu menginap di villa pribadinya sebelum kamu punya cukup uang buat bayar catering lamaran. Tante Widya tersenyum tipis. Kalau dia memang bersama saya, lalu kenapa kamu masih ingin menikahinya?
Karina membalas dengan senyum lebih dingin. Aku tidak pernah ingin menikahi lelaki yang sudah jadi milik orang lain. Aku cuma ingin tahu seberapa jauh kalian berani muncul ke permukaan. Matanya menatap Riko. Dan kamu, sudah sejauh ini. Kamu bahkan datang menggandeng dia, di rumah yang dulu kamu bilang ingin kita bangun bersama. Riko tertunduk. Mulutnya tak lagi mampu membela diri. Karina melangkah mundur, lalu menutup pintu perlahan. Tanpa marah, tanpa tangis, tapi dengan kelegaan yang membunuh lebih menyakitkan. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhir itu. Kabar tentang batalnya lamaran Karina dan Riko cepat menyebar di lingkungan mereka. Sebagian tetangga bergunjing. Sebagian lainnya memuji keberanian Karina. Namun Karina sendiri tak peduli. Ia kembali ke aktivitasnya. Mengajar les privat anak-anak seperti biasa. Membantu ibunya di toko sembako kecil. Dan tiap malam, ia menulis. Menumpahkan isi hati yang tak pernah sempat ia ucapkan. Tapi luka itu tidak serta-merta hilang. Ia masih teringat betapa ia pernah begitu percaya. Betapa ia pernah mengabaikan nalurinya sendiri demi memberi kesempatan pada cinta. Sampai suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Karina. Seorang pria turun. Berpakaian rapi, membawa map hitam. Selamat siang. Saya dari kantor hukum milik Pak Haryanto Santoso. Ada titipan dari Ibu Widya. Karina menerima map itu, membuka perlahan. Di dalamnya, selembar kertas pernyataan, lengkap dengan tanda tangan. Surat penarikan bantuan dana untuk Riko. Dan satu kalimat tulisan tangan. Aku mungkin bisa membeli banyak hal, tapi tidak harga dirimu. Widya S. Karina menghela napas. Entah apa maksud surat itu, tapi satu hal jelas, permainan ini sudah selesai. Hari itu, Karina pergi ke toko perhiasan tempat cincin lamaran itu dibeli. Ia menyerahkan cincin itu kepada pegawai. Saya mau tukar dengan yang lain, katanya. Pegawai bertanya, untuk acara spesial. Karina tersenyum. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri saya sendiri. Karena aku sudah kembali menemukan hargaku. Ia memilih sebuah kalung emas sederhana, tanpa berlian, tanpa kilau mencolok, tapi hangat dan tulus. Dan saat Karina keluar dari toko itu, langkahnya lebih ringan. Ia bukan lagi wanita yang patah karena ditinggal pria yang ia percaya, tapi wanita yang bangkit karena akhirnya memilih dirinya sendiri. Di ujung jalan, langit senja menguning. Angin berembus pelan. Rambut Karina menari lembut, dan di dadanya tergantung kalung baru itu. Tanpa cincin, tanpa gaun, tanpa pesta, tapi dengan kehormatan yang kembali utuh. Kadang, yang menyelamatkan kita bukan orang yang datang membawa cinta, tapi keberanian kita untuk berkata, "Aku cukup," bahkan saat harus sendiri. Jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang yang kamu percaya, kisah ini untukmu. Klik like kalau kamu ikut terhanyut dalam ceritanya. Tulis di kolom komentar. Aku juga berhak bahagia. Dan jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah viral lainnya. Yang bisa aja terinspirasi dari kisah nyata di sekitar kita.